Halo Sobat Esen, salam pintar. Sobat Esen, pada video kali ini Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu pengendalian sosial. Apa yang dikatakan dengan pengendalian sosial? Yuk kita belajar. Sobat Esen, dalam pembahasan pengendalian sosial, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Ada beberapa subbabnya. Di sini dapat kita lihat yang pertama ada pengertian. Oke, yang pertama ada pengertian. Kemudian sifat pengendalian sosial. Dan yang ketiga cara pengendalian sosial. Selanjutnya lembaga-lembaga pengendalian sosial. Bentuk-bentuk pengendalian sosial, dan fungsi pengendalian sosial di dalam masyarakat. Nah, pengendalian sosial ini sendiri sebenarnya berkaitan dengan perilaku menyimpang ya. Kita tahu bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Bagaimana agar suatu perilaku menyimpang tidak terjadi? Makanya yang dibutuhkan adalah pengendalian sosial. Jadi apa yang dikatakan dengan pengendalian sosial adalah, jadi pengendalian sosial adalah bagaimana cara mengajak dan atau membimbing atau bahkan memaksa individu atau juga masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Oke, itu yang dikatakan dengan pengendalian sosial, yaitu bagaimana cara mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa individu atau masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Jadi ada yang mengontrol ya perilaku masyarakat agar suatu penyimpangan itu dapat dikendalikan. Bagaimana caranya? Bagaimana sifatnya? Yaitu, nah di sini kita lebih ke sifat pengendalian sosial. Nah, dalam pengendalian sosial ada sifat, ada cara ya. Jadi itu harus dibedakan mana sifat, mana cara. Nah, yang pertama adalah sifat pengendalian. Sifat pengendalian sosial itu ada dua. Yang pertama adalah preventif. Dan yang kedua adalah represif. Preventif artinya pencegahan. Yang berarti sebelum terjadi penyimpangan ya. Kita contohkan, misalkan ketika kita ingin keluar rumah, terus ada orang yang memperingati, tolong helmnya dipakai, ya misalkan orang tua, tolong nak helmnya dipakai sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan nanti kena tilang gitu ya, atau terjadi kecelakaan. Nah, itu merupakan peringatan-peringatan tersebut dapat dikatakan preventif atau pencegahan sebelum terjadi penyimpangan. Bisa jadi ketika kita tidak memakai helm, keluar di jalan raya kita akan ditangkap. Nah, untuk menghindari tangkapan tersebut atau untuk menghindari kecelakaan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya berarti kita harus memakai helm. Nah, itu disebut pencegahan atau preventif atau sebelum terjadi penyimpangan. Kemudian yang kedua, represif. Represif itu sesudah terjadi penyimpangan. Misalkan tadi kita bandel ya, nggak mau memakai helm, sehingga kita kena tilang.
Ketika kena tilang, apa yang dikatakan polisi? Misalkan Anda harus membayar denda, Anda harus ke pengadilan. Nah, jadi aturan-aturan seperti itu, hukuman-hukuman seperti itu didapatkan setelah dia melakukan penyimpangan. Nah, itu disebut dengan represif. Itu preventif dan represif, sesudah dan sebelum. Apa tujuannya memberi hukuman tersebut? Untuk membuat efek jera kepada si pelaku penyimpangan. Kemudian selain sifat, ada juga cara. Cara dalam perilaku menyimpang, dalam pengendalian sosial, ini juga dibagi dua ya, yaitu ada persuasif dan koersif. Yang dikatakan persuasif ini sama halnya dengan preventif ya, juga sebelum terjadi penyimpangan. Adanya sosialisasi, adanya pemberian arahan-arahan. Kita contohkan seperti dari dinas-dinas tertentu, dinas kesehatan misalkan, adanya sosialisasi bahaya narkoba, bahaya merokok, dan lain sebagainya. Itu kan sebelum terjadi penyimpangan. Itu disebut dengan persuasif. Kalau koersif itu dengan cara paksaan, ya. Nah, di mana kalau masyarakat tidak mendengar lagi dengan arahan-arahan, ya salah satunya lagi dengan cara kekerasan. Jadi di sini sama halnya preventif dengan persuasif itu sebelum terjadi penyimpangan, dan persuasif dengan koersif sesudah terjadi penyimpangan. Tetapi bagaimana cara membedakan di antara keduanya, itu tergantung pada soal. Kalau ditanya sifat, kalau sebelum berarti preventif. Kalau ditanya cara, kalau sebelum berarti persuasif. Oke, kemudian mengenai lembaga-lembaga pengendalian, bentuk-bentuk pengendalian, dan juga fungsi pengendalian, Sobat Adsen dapat mengunjungi website adsen.id. Sobat Adsen, demikianlah pembahasan mengenai pengendalian sosial. Semoga Sobat Adsen dapat memahaminya ya. Dan juga untuk pembahasan lebih lengkapnya, Sobat Adsen dapat mengunjungi website adsen.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!